Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita pinanggihaken ing kajian kita lan alhamdulillah ing Ramadan menika sampun kita awali kanthi sae, mugi-mugi lampah salajengipun ugi paring sae dening Allah, paring lancar, amin. Lajeng sonten menika dumugi ayat 58, Pak. Pinten? 59. Surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dari ayat 57 kemarin bahwa Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan para pemimpin, para teman setia, orang-orang yang menjadikan Islam itu sebagai bahan perolokan, bahan ejekan. Kemudian mereka berusaha mencari-cari celah-celah yang memungkinkan mereka menyebarkan aib. Kemudian mencari-cari celah-celah untuk pembenaran keburukan mereka. Karena menjadikan agama hanya sebagai bahan ejekan, bahan olokan. Kan enten tiyang niku teng Islam ki mung goleki kurange, goleki cacate, goleki eleke ngoten. Nek mboten ketemu teng Islam, goleki teng umat Islam. Nek mboten ketemu teng umat Islam, goleki teng bab napa ngoten-ngoten. Nggih, enten ngoten. Kok ya ora kesel-kesel ngono lho. Kok ora kesel-kesel. Lajeng enten melih sing jane negara iki ya wis apik, ya pun sae nggih. Maksudnya ngeten. Mengatur pernikahan. Pernikahan beda agama dilarang. Kemudian diaturlah pernikahan harus seagama. Sing langgar iki malah wong gede-gede juga ngoten lho, Pak. Yang melanggar itu juga justru orang-orang yang ya punya menapalah dia dipandang sebagai orang-orang yang terpandang, wong-wong ketok ngono lah. Mau ketok apane gitu.
ketok bodhone napa ketok napane tapi ketok ngono. Jadi gitu. Kan sudah jelas kenapa negara tidak meluruskan gitu, justru dibiarkan kan sayang. Wong aturane negara to niku. Aturan negara bukan aturan yang lain-lain. Jadi nikah beda agama, apalagi yang perempuan yang jilbaban itu yang muslimat kan gitu. Kok yo piye ngono lho gitu. Kan aturannya kan ndak boleh. Nah, karena ndak boleh kenapa tidak diluruskan dari awal? Nanti kan bisa yang lain itu disalah-salahkan atau itu nanti. Oh, kuwi sing salah KUA-ne apa-apa nih. Kan ngoten gitu. Nah, ini orang ada saja yang mencari-cari kesalahan-kesalahan. Kalau tidak mendapati dari Islam ya nanti mencari dari umat Islam. Kalau tidak dari umat Islam dicari yang piye lah. Nggih. Cari sing jare putri Rasulullah ki menikah dengan laki-laki kafir apa piye ngoten. Pun. Kadang-kadang yang mencari-cari seperti itu ya wong Islam juga gitu, orang Islam sendiri gitu kok piye gitu nggih. Katanya juga Islam tapi aneh gitu. Nah, ini sangat disayangkan dan sebetulnya memprihatinkan juga kalau sampai yang berbuat seperti itu umat Islam. Terus dia di Islam itu pengen nyari apa ngono lho gitu. Wong jelas Pak, kalau kita ini nyari kebaikan dapat baik, kalau nyari buruk dapat buruk. Kan sayang, buang-buang tenaga, buang umur, buang napa-napa mung ngajeng etuk elek hanya untuk mencari keburukan. Nah, ini kemudian tandanya adalah wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzuwa wa la'iba. Apabila kalian menyeru mereka menuju sholat, mereka menjadikan panggilan itu sebagai bahan ejekan dan olok-olokan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka ini kaum yang tidak berakal, kaum yang tidak berpikir. Jadi bahasa layak kilun itu begini. Kalau orang itu sampai tidak suka panggilan sholat, panggilan menuju Allah, maka sudah tidak ada jalan kebaikan bagi dia. Tidak ada jalan kebaikan lagi bagi dia. Kalau diseru menuju Allah, menuju sholat, menuju kebahagiaan, tidak mau berarti kan wis ora ono jalan kebahagiaan. Berarti mau menempuh jalan kesengsaraan. Kan ngoten. Terserah orang mau nganggap apa, yang pasti kebenaran itu hanya ada di Islam. Suka atau tidak suka, ilmunya begitu. Kan begitu. Suka atau tidak suka, ilmunya seperti itu. Terserah orang mau mengatakan yaiku mergone wong Islam le omong ngono, terserah. Tapi ilmunya adanya begitu. Silahkan diteliti, silahkan dibuktikan. Kalau memang ada yang benar selain dari itu, silahkan dikemukakan kan gitu. Nah, maka kalau sampai orang tidak suka pada panggilan menuju Islam, salah satunya adalah adzan, sudah tertutup kebaikan dia. Tertutup kebaikan dia. Jalannya sudah tidak ada lagi. Karena jalan terbesar saja ditutup. Tidak disukai. Apalagi ribet mempermasalahkan adzan, Pak. Sepriki ya ora apa-apa to jane gitu, Pak. Dari dulu berjalan seperti ini juga tidak masalah gitu. Ya kalau mau ditertibkan ki sing nyetel tip orang waktu-waktune itu, nyetel tip antara adzan dan iqamah, itu ditertibke silahkan. Yang ganggu wong sholat to, Pak. Wong sholat ganggu wong donga. Itu sing napa?
antara adzan dan iqamah ora tenang malah ngetip terus. Apalagi di Ramadan semakin pun berpeki itu semakin berpeki. Ini yang ditertibkan itu jangan adzannya. Kalau adzan itu diribetke, direpotkan, itu artinya kita sendiri menutup jalan hidayah kita, jalan kebahagiaan kita. Wong isinya cuma gitu, hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Lah nek wis ditutup dhewe terus arep do golek kebahagiaan teng pundi? Sebab fama ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Nah, maka kalau sudah jalan menuju kebenaran itu diperolokkan, maka tidak ada lagi jalan kebaikan bagi dia. Kita ningali surat At-Taubah ayat 65. Surat 9 ayat 65. Boleh. Tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Walain sa'altahum layakulunna, atau sekadar layakulanna, apabila kamu menanyakan hal itu kepada mereka, mereka mengatakan kami ini hanya berolok-olok, bercanda saja. Jadi bahasanya kalau ada orang yang melecehkan lambang-lambang Islam, kemudian umat Islam mengkonfirmasi, kalau bahasane iso tegasi, ditegasi kan ngono. Kae tegasi kae. Ngomong apa karepe piye, njaluke apa ngono. Ra ngoten to, Pak? Maka ketika diberi atau disikapi tegas ini, mereka akan mengatakan kami ini hanya bercanda, kami ini hanya berolok-olok saja, tidak serius gitu. Maka katakanlah abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan bahan olok-olokan? Jadi tidak semestinya seperti itu. Sebab begitu Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya dijadikan bahan ejekan, bahan hinaan, yang buruk itu pertama kali orangnya sendiri itu. Dia sudah tertutup jalan kebaikannya. Kemudian dia sendiri yang akan menanggung keburukannya juga. Sementara akan membuat sakit umat Islam juga, kan begitu. Menyakiti umat Islam. Kalau menyakiti umat Islam, akan tanggungan dosanya kan berat, Pak. Dilaknat oleh Allah, malaikat dan umat Islam seluruhnya, kan begitu. Nah, jadi salah satunya itu. Kemudian boleh juga apabila menjadikan panggilan adzan sebagai bahan olok-olokan dalam artian yang sudah melanggar hukum, itu melanggar syariat, akan menyakiti umat Islam,
menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka keburukan-keburukan yang menimpa orang itu akan menjadikannya tertutup dari jalan hidayah, juga menjadikannya nanti akan mendapat azab atau diancam azab oleh Allah. Boleh kita lihat ke surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 58, 57, 58 ngoten yen ya. 57, 58. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Artinya menyakiti Allah dan Rasulnya ini yang menjadikan kemuliaan Allah, kemuliaan Rasul dilecehkan. Kemudian lambang-lambang kemuliaan Islam dilecehkan, dihinakan. Itu namanya menyakiti Allah dan Rasul. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzabam muhina, dan menyiapkan bagi mereka, menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi di dunia diberi kehinaan, di akhirat pun akan diberi kehinaan. Tidak ada ceritanya orang yang menghinakan Islam, menghinakan Allah, menghina Rasulullah, hidupnya nyaman, hidupnya senang, pasti sengsara. Pasti sengsara, siapapun itu. Kalau tidak mudanya ya tuanya gitu. Kalau melecehkan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan umat Islam, dia pasti akan sengsara hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan bukti-bukti seperti itu tidak kurang banyak, teman. Banyak sekali, tidak kurang banyak, banyak sekali. Kemudian walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin bukan karena perbuatan mereka. Artinya mereka itu tidak mendahului berbuat buruk kepada orang itu, tapi orang itu berbuat buruk kepada umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina, maka mereka akan menanggung dosa kebohongan dan dosa yang besar. Jadi dosanya akan berlipat-lipat karena menyakiti umat Islam, sedangkan umat Islam tidak mendahuluinya berbuat buruk padanya. Nah, ini yang kita harus hati-hati, bahwa tidak ada untungnya lah kita ini
tidak menerima kebaikan Islam, tidak menerima hidayah Islam, justru menolak, itu tidak ada untungnya gitu. Ilmunya adanya itu, yang benar itu hanya dari Allah, dari Rasul, dari Islam. Yang lain tidak benar. Maka suka atau tidak suka, ketika kita menerima panggilan Allah, wa idza nadaitum ila sholati, bila kalian menyeru mereka menuju sholat, nah yang terbaik hanya mendatangi saja, mendatangi, menghargai, menghormati gitu. Kadang-kadang kan orang itu di sekitar kita, mereka ini zaman sekarang tidak ada kan orang yang tidak dengar adzan itu Pak. Tidak ada orang yang tidak dengar adzan. Sekali waktu sholat itu adzan itu akan terdengar berkali-kali dari banyak masjid. Saking mriki, masjid kerajaan, masjid kajen, masjid wapun pundi itu Belan krungu keng mriki. Masjid Tangkilan krungu keng mriki. Ora ngoten itu. Dipanggil berkali-kali gitu. Tapi ada orang itu panggilan itu berkali-kali sampai kepadanya, tidak ada yang didatangi sama sekali. Mriko nyeluk, mriko nyeluk, mriko nyeluk ngono to, Pak. Walah kabeh nyeluk ngono. Malah ra teko. Lah kabeh do nyeluk gitu. Apa saking ngukele nyeluk dadi bingung. Wah kabeh nyeluk aku, berarti aku jos apa ngono. Nah ini dipanggil berkali-kali dengan seruan dakwati tamah, kan itu dakwah yang paling sempurna, tetapi tidak datang, bahkan menjadikan panggilan itu sebagai bahan perolokan, bahan ejekan itu. Kalau yang buruk yang seperti itu tadi Pak, yang sangat buruk, mempermasalahkan adzan dan sebagainya. Kemudian di pribadi-pribadi kita, kadang-kadang orang itu kan ada yang hafal niku adzane sapa ngono ana apa to Pak? Adzane sinten? Aku ki seneng ki lho nek le adzan kae lho. Suarane ki apik ngono. Kaya nggon TV. Merdu. Ini ya ora teko, Pak. Ya ora teko. Dadi ora kok nggih, mangkat yang masjid ya mung seneng adzane. Ya lho wong jane gitu, ya seneng. Ning mbok ya ora wong wis seneng gitu. Mung enten melih sing adzane ora entek merdu, dilokke ya. Kok lho nek adzan wis ora genah suarane iki gitu. Wong seprono seprene kok ya ora latihan ngono ya ana piye. Nek ra iso mbok aku ngajari iso ngono barang. Ning ya ora teko. Mboten teng masjid. Ya mung ngapal ki adzane sapa, suarane lha apik dhewe sapa. Ngoten gitu. Malah wani ngajari barang nek. Ning ya ora teko. Lho, piyayi macam-macam kok gitu, wong umat Islam iki macam-macam, mula nggih enten sing ngoten iki. Nggih. Bareng enten adzan kleron malah teka. Nggon WA niku jam 09.00 esuk kok adzan. Mara gitu. Wong gendeng iki ya ini adzan. Lah kok yakin iki jam pinten ngono gitu. Le adzan iki ya ajake ngleling. Jam 09.00 kok adzan. Lah jenengan niku kula nek adzan jam 12 malah ra teka. Bareng kula adzan jam 09.00 malah do teka. Sing gendeng sinten ngono. Ya pintere gawe acara gitu. Pas diadzani bener malah ora do teka. Bareng diklerokke malah gendeng-gendengke. Lah sing gendeng rak ya le do teko. Nggih. Lah terus kadang-kadang ki ngoten. Nggih. Jadi penghinaan, pelecehan itu dalam bentuk dalam banyak wajah, dalam banyak
versi, ada yang melecehkan dari sisi panggilan itu sendiri. Ketika dipanggil oleh Allah tetapi tidak datang, maka sampai orang yang dipanggil menuju hidayah tidak datang, diibaratkan binatang ternak. Ketoke do ndek kuping, do duwe mripat, duwe ati ning percuma ra ana gunane ngoten lho. Surat Al-Baqarah ayat 171. Cobi nggih, surat Al-Baqarah ayat 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan seruan-seruan Islam diserukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari seruan itu, orang-orang yang tidak mau menerima. Ini ibaratnya penggembala yang menyeru ternaknya, gitu. Masalul kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Jadi meskipun binatang-binatang itu mendengar, tetapi ya yang mereka pahami itu hanya bentakan-bentakan, kemudian teriakan-teriakan saja, tidak paham bahwa itu ada kandungan yang utama di sana. Maka banyak juga orang Islam itu kalau dengar adzan monggo tandha rolasan ngono ya ono. Tentang adzan to iki. Saya udah leren rolasan ngono tok. Tak nggih to. Alah wong tenggen kula niku sosok kula iki metu iki ya rada lucu, Pak. Nyambut gawe teng masjid, ngewangi dandani masjid. Wayah luhur malah mulih. Ora melu salat, kadang-kadang nggih nunggoni teng mriku ngantek wong sing do salat rampung. Niku ya ora melu salat. Lho, rak wis ngewangi dandani, ngewangi ngapik-apik, ngewangi bangun. Lah kok bareng wis digunakake kok ora gelem gunakake ngono lho, Pak. Nggih. Iki sok kita manggingi lho iki kyai iki piye? Wong nyambut gawe neng masjid. Dandani masjid. Lah wayah salat malah mulih gitu. Nek mboten ngoten nunggu sing do salat sedeng rampung, nggih. Niku leren napa pripun, nggih terus bacot kene. Dadi piye ngono lho, Pak gitu. Itulah mahalnya hidayah. Sudah dihadapkan, di hadapannya sangat dekat. Bahkan ia ada bersamanya di situ. Tetapi kalau Allah tidak membukakan hatinya, orang itu tidak ingin menyambut hidayah, tidak sampai juga kepadanya. Mila niki gumantung kita piyambak-piyambak. Panci asalnya hidayah itu iradah masyiah, iradah kauniyah. Asalnya memang hidayah itu hak mutlak Allah. Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya. Tetapi kalau sudah cerita hidayah itu sudah di hadapan kita, masing-masing bergantung pada dirinya sendiri. Bergantung pada dirinya sendiri.
Jadi kalau kita ingin mendapat hidayah, ya kita berusaha meraihnya, menempuh jalannya, Allah akan beri gitu. Tapi kalau tidak, wis yang ngarepe awake dhewe omahe ngarep masjid bendina ira wong nyang masjid, sing ato-ato do adzan niku do mireng do rawuh, sing cerak malah ra rawuh-rawuh. Ning nek urusan dandani masjid seneng. Nggih masjide reget ngoten ya usul. Mbok sesuk enten ke kerja bakti. Masjide diresiki. Nek wis tekan gunake niku lho Pak sok-sok iki. Nggih angele ra jam. Ini mahalnya hidayah. Ini kita bersyukur bahwa hidayah itu diberikan ke kita dan kita harus berusaha meraihnya dan berusaha menjaganya. Jadi hidayah itu bukan irodah kauniyah, bukan irodah kehendak Allah mutlak. Artinya suka-suka Allah mau memberi hidayah. Terus orang malas diberi hendak. Hanya hidayah itu atau yang berhak memberi hidayah itu memang Allah, itu hak Allah. Manusia tidak akan mampu memberi hidayah. Tapi siapa yang diberi hidayah? Nah, kita ini harus berusaha. Kalau tidak berusaha, tidak mendapat hidayah. Surat Maryam ayat 75 dan 76. Jadi panggilan adzan itu kalau tidak kita datangi, ya udah kita tidak dapat hidayah kan itu. Surat 19 ayat 75-76. Kita ulang-ulang ayat ini. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa ad'afu junda ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi mangkana fit dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Siapapun yang tetap bertahan di dalam kesesatan, maka Allah akan membiarkan orang itu berlama-lama dalam kesesatan. Jadi kadang-kadang orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mestinya dipilih, mana yang mestinya ditinggalkan. Tapi tidak segera ke sana, tidak segera memilih apa yang benar itu. Maka Allah akan memperpanjang itu, akan membuatnya berlama-lama dalam kesesatan kalau tidak segera menyambut hidayah itu. Maka kalau semakin lama kita ini tidak mendatangi panggilan adzan, akan semakin panjang itu. Jadi kita harus ngelengge betul, harus menyempatkan betul. Hatta idza ra'au ma yu'aduna, hingga karena berlama-lama habislah waktunya, umurnya habis. Karena masing-masing kita ini berlomba dengan umurnya. Kalau tidak segera, tahu-tahu kehabisan waktu.
Hingga ketika mereka melihat apa yang dijanjikan bagi mereka, immal adzab wa immas sa'ah, apakah itu adab ataukah as-sa'ah, kiamat, artinya ketentuan yang memang harus ia terima, yang tidak bisa ditolak. Bisa jadi datangnya malaikat mencabut nyawa, kemudian datangnya hari mahsyar, atau datangnya tanda kiamat itu. Sehingga ketika mereka beriman, keimanan itu tidak bermanfaat. Barulah mereka tahu siapa di antara mereka itu yang nanti akan meraih kemuliaan, meraih kebaikan. Dulu orang-orang melecehkan umat Islam misalnya, tapi di akhirat mereka akan dihinakan oleh Allah. Baru tahu seperti itu. Karena berlama-lama dalam keburukan dan kesesatan itu. Karena hidayah itu memang kita harus aktif. Wa yazidullahu alladzina tadau huda. Allah akan menambah hidayah bagi orang yang ingin meraih hidayah. Caranya baqiyatus sholihat, menjalankan amal kebaikan yang terus menerus. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabau wa khairum maraddah. Amal kebaikan yang dilakukan terus menerus itu akan menjaga hidayah kita. Maka memenuhi panggilan adzan itu terus menerus kita usahakan, kalaupun sampai terlewatkan sesekali saja karena keadaan-keadaan yang memang menghalangi kita yang sebanding dengan perkara wajib itu. Nah, dengan begitu akan terpelihara hidayah kita, dan itu yang nanti kesudahannya lebih baik. Kita kembali ke surat Al-Maidah ayat 59. Jadi ini kembali ke kita masing-masing. Kita ini bahasanya mau nyari apa, mau nyari di Islam itu yang kita pengen raih apa. Kalau kita pengen meraih kebaikan, mendapat kebaikan. Kalau hanya ingin melecehkan, menghinakan, ya dapatnya kehinaan. Karena banyak hal yang bisa dijadikan pelecehan, bisa tuh Pak. Ada adzan, ada apa, ada syiar-syiar yang lain. Kalau pengen nyari keburukan ya mudah, dapatnya pasti keburukan. Tapi kalau pengen mencari kebaikan, di Islam itu kebaikan itu berlimpah. Berlimpah. Bahkan sepanjang umur kita pun tidak akan kehabisan jalan kebaikan, tidak akan kehabisan jalan hidayah. Selama kita mau saja, sungguh-sungguh saja, Allah akan bukakan ini. Maka alangkah disayangkan kalau justru memilih mencari keburukan. Kan ada juga orang itu di Islam malah golek sing elek-elek. Golek sing elek. Nah, endi ning Quran rae ning perintah salat ngono wae, Pak. Ora. Ning ngaji wis pirang puluh tahun kok nemokke perintah salat ning Quran ra temu ki ra kebangetan to, Pak. Gitu, Pak. Nggih. Endi perintah salat 5 waktu ora. Ning ngaji ki tekan ngendi wis pirang tahun kok ngantek ora ketemu perintah salat wajib. Isih ribut kaya ngono. Padahal orang sudah sholat fardu itu beratus tahun. Berarti kan perintahnya itu sudah ada. Kalau orang itu tidak nemukan, berarti saking ora ketemune rak ngono to, Pak. Nah itu. Sudah ratusan ribu tahun itu. Ratusan bahkan ribuan tahun, 1500-an tahun orang sholat mengikuti syariat Rasulullah. Lah kok isine wong takon kaya ngono gitu. Wong Islam sisan. Gitu. Wong Islam. Enten melih sing jare ning Quran ki rae ning larangan ucapan selamat Natal.
Ora sing ngaji iki tekan ngendi kok ngantek kaya ngono ora temu iki lho, Pak. Nggih. Ora temu. Apa ora eneng kira ya ora eneng wong berfatwa sakderenge gitu. Nek saiki do ngentukke niku rak mergo golek dit. Golek dit ora golek akhirat niku. Mboten golek akhirat, ning golek dit. Wong ngono kuwi kok nyatane gitu. Ajeng di goleke dalil pripun-pripun gitu. Pokoke ngono kuwi pun. Nggih. Wong mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram kuwi mesti golek dit. Ngono. Jelas pun. Nggih, ayat 59. Nggih. Qul ya ahlal kitab hal tangkimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Maksudnya umat Islam, kaum mukminin dimusuhi, dianiaya, difitnah itu karena nyembah Allah gitu. Karena nyembah Allah, karena beriman pada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Rasulullah. Jadi dimusuhi itu karena itu. Hal tangkimuna itu tidak ada yang alasan kamu menyiksa kami, bahasanya gitu. Tidak ada alasan kamu menyiksa kami kecuali karena kami ini beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya gitu. Jadi sumber masalahnya itu karena kita dipandang salah beriman kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang mendasari permusuhan itu adalah akidah. Itulah makanya larangan dari Allah ini disampaikan berkali-kali. Orang itu kalau sudah akidahnya berbeda, tidak mungkin akan saling berkasih sayang secara tulus, tidak ada. Pasti akan ada perbedaan, ada permusuhan, ada pertentangan, itu pasti karena akidah. Nah, kalau orang memaksakan diri untuk bermesra-mesra, pasti ada hal yang salah di situ. Kayak gitu ora apa-apa, kayak gitu bener, kayak gitu apik, misalnya gitu. Bahkan mendatangi, ada yang dai sampai datang ke gereja, ustadz datang ke gereja ki kayak ngopo ngono lho, Pak. Rak malah bahasane iki kaya cah bodho niku. Bahasanya gini loh, orang Islam itu nabinya aja tidak diakui oleh mereka kok kita bahasane niku napa? Nggih. Bukan toleransi, Pak, napa? Menghinakan diri, menghibah-hibah ke mereka ngono, Pak, itu harusnya. Nggih. Mun aku ki ya akonono, wis tengko nek kowe ngakoni aku gelem lho, Mek. Ngono lho, Pak. Tak kanca to wis, kan gitu namanya kita ini menghinakan diri untuk meminta pengakuan. Tidak boleh begitu. Wong mereka itu tidak mau ngakui ya, Pak. Tidak mau ngakui nabi kita bahwa itu rasul dari Allah. Semua hal yang Islam, yang menjadi ilmu Islam, akidah Islam, mereka mesti menentang itu, Pak. Pasti itu. Maka tidak ada tuh orang itu mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, orang Nasrani, tidak ada. Kalau selamat hari Idul Fitri mereka masih mengucap itu, karena ini bukan akidah. Tapi kalau sudah selamat hari raya Idul Adha, mereka tidak akan mengucapkan itu, karena mereka paham itu akidah. Wong Islam aja yang bodoh-bodoh gitu, ya, gitu. Malah akidah kita ngetuke itu, ucapkan selamat Natal, malah ngono kira ya. Mereka tuh paham, maka jarang ada spanduk dipasang di tempat-tempat ibadah umat lain itu, terutama Nasrani. Kami umat Nasrani mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, karena beda tuh, Pak. Orang Islam yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Orang Nasrani mengatakan yang disembelih Nabi Ibrahim Nabi Ishak. Menurut Pak, berarti kalau
menyatakan selamat hari Idul Adha berarti mereka mengingkari akidah mereka sendiri gitu. Loh. Ngono ki lho Pak, nggih. Itu akidah, maka mereka pun tidak akan melecehkan akidahnya sendiri. Nah kok wong Islam dong malah tadi wong bodoh-bodoh gitu. Sudah jelas-jelas menyalahi akidahnya sendiri dilakoni. Nggih, malah mara rono. Nggih. Malah eneng linjiku ayate kono barang. Ora nganggo ayat Quran gitu. Ini dari Matius pasal berapa, Lukas ngono barang yo gitu. Lah piye ngono lho gitu. Po Islam ki kurang ayat. Enggak kekurangan ayat. Nah, mereka itu memusuhi umat Islam karena underane itu yang dimusuhi, menyembah Allah, beriman pada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dimusuhi terus oleh mereka itu. Nah, dan itu sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kita lihat surat Al-Buruj itu. Surat ke 84 gitu Pak. 84 nomor 85. 85. Surat Al-Buruj kita baca dari ayat 1 sisan Mas, wis rada akeh ra. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Peristiwa ini terjadi di zaman di Najran. Ada yang menyebut Son'a. Najran itu satu kota kecil masuk wilayah kota besar Son'a, ibu kota zaman itu. Kemudian di sana ada penguasa namanya Dzunuwas atau Dzinawas. Ini sudah sering kita dengar ceritanya, sudah pernah kita sampaikan juga. Dzunuwas. Dzunuwas ini melihat orang-orang Yaman ini banyak yang berpindah ke agama Nasrani, meninggalkan agama Yahudi. Berpindah ke agama Nasrani, meninggalkan agama Yahudi. Padahal penguasa Yahudi, penguasa Yaman waktu itu orang Yahudi, yaitu Dzunuwas itu. Mengetahui hal ini, kemudian ia punya kekhawatiran kalau begini caranya agama Yahudi bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Lama-lama akan kehilangan pemeluk. Maka dibuat referendum, masyarakat dikumpulkan, diberi pilihan supaya mereka kembali ke agama Yahudi, orang-orang yang sudah Nasrani itu
Waktu itu agama Nasrani agama terbaik karena belum datang Islam. Kalau dalam Fajrul Islam angka tahunnya 525 Masehi. Tahun 525 Masehi. Jadi orang-orang dipaksa supaya mereka kembali ke agama Yahudi. Bila tidak mau, mereka harus masuk ke parit yang sudah dipenuhi dengan kayu yang dinyalakan. Jadi gawe juguangan jembar gitu. Mereka diperlakukan seperti itu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka ini dimusuhi, disiksa, kecuali karena mereka ini beriman kepada Allah Azizul Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi dimusuhi, dibunuh, dianiaya itu alasannya karena beriman kepada Allah, bukan yang lain. Seandainya mereka mau kembali kepada kekufuran, selamat, kan ngoten? Tapi karena bersikeras, bersiteguh hati dalam keimanan, mereka dimusuhi. Kisah yang lebih dahulu ada di kisah Nabi Musa bersama para tukang sihir Fir'aun itu. Ketika mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka pun beriman. Tapi akibat beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, mereka dimusuhi, diancam, dikejar-kejar, dianiaya. Di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 125-126. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Jadi ketika mengetahui bahwa para tukang sihir itu malah beriman kepada Nabi Musa, kan gitu, maka Fir'aun pun marah. Di ayat 123 itu, qala fir'aunu amantum bi qablan adzana lakum. Kalian ini justru beriman kepada Nabi Musa tanpa izin dari aku. Inna hadza lamakrum makartumuhu. Ini namanya kejahatan, pelanggaran yang berat. Kemudian kalian bermaksud litukhriju minha ahlaha. Nah, dibaliklah kenyataan fakta itu dibalik, diganti kalimat. Kalian ini bermaksud mengusir orang-orang ini dari kota ini, padahal orang ngono kuwi, ngono lho. Fir'aun itu membolak-balik fakta seperti itu. Mereka ini beriman bukan, atau Nabi Musa itu bukan ingin mengusir mereka, tidak. Kan ngono to, Pak. Oh, padune sampean ku berharap ngusir penduduk kene ben ora manggon ning kene. Kemudian
Mereka pun diancam la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Tsumma la usallibannakum ajmain. Aku pasti akan memotong-motong tangan dan kaki kalian secara silang, dan pasti akan aku salib kalian. Jadi ketika mereka beriman ngeyel, nanti kalau ketangkep gitu, kalau tertangkap akan dihukum, dipotong tangan kakinya secara hilang, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Kemudian disalib. Tuh, ora bain-bain itu. Kemudian apa jawab mereka? In qalu inna ila rabbina munqalibun. Terserah kalian. Pokoknya saya ingin kembali kepada Tuhan kami. Kami kembali kepada hidayah. Jalan dari Tuhan kami. Kemudian wama tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atsna. Tidaklah kalian berlaku seperti itu. Tidaklah kamu mengancam kami, memusuhi kami, kecuali karena kami ini beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Jadi alasannya dimusuhi itu bukan ada alasan lain. Maka umat Islam dimusuhi itu yang jadi alasan karena umat Islam nyembah Allah, sedangkan mereka tidak, kan gitu Pak. Orang-orang etnis Rohingya kemarin yang banyak ngungsi, kenapa mereka dimusuhi? Orang-orang Myanmar itu, orang-orang Buddha itu menyembah berhala itu, karena Rohingya itu sembahannya Allah, orang Islam, kan gitu. Kenapa minoritas di India dimusuhi oleh orang-orang Hindu, para penyembah? Karena mereka menyembah Allah. Jadi yang menjadi alasan pernah umat Islam menyembah Allah, beriman pada Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW, itu yang dimusuhi. Lah, kalau kemudian kita bermesra-mesra dengan orang yang memusuhi itu, ya lucu Pak, anehnya loh. Bahkan menghalalkan keburukan-keburukan mereka, menghalalkan keburukan-keburukan mereka, bahkan membenarkan acara-acara penyembahan anak-anak Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan anak, kan begitu. Padahal Islam kan tidak begitu. Pasti ada maksud-maksud dunia yang mereka cari. Lho, jane wis cetha welo-welo. Ora etuk benerke nek Allah ki gadah putra. Lah kok ngetukke mengucap selamat rak padha ae to, Pak. Ra kacek ngoten. Nah, ini harus sampai ke sana kita memahaminya. Bukan berarti kita tidak mau akur, tidak. Justru orang yang paling menghargai orang lain itu umat Islam, Pak. Umat Islam itu paling menghargai orang lain. Karena apa? Dengan ketulusan yang benar. Yang dia punya hanya diawasi oleh Allah. Maka meskipun terhadap orang-orang yang tidak Islam, orang Islam itu bisa bersifat ikhlas, bisa bersikap jujur, tidak pura-pura. Justru orang-orang selain Islam tidak punya yakhshauna rabbahum bil ghaib, rasa takut kepada Tuhannya yang ghaib. Gitu Pak. Maka mereka ini hanya pura-pura baik kepada umat Islam, pura-pura saja. Tapi umat Islam baik ke mereka itu tulus, Pak. Karena hari-hari umat Islam itu adanya hanya diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah. Mula do poso gitu. Poso ki rak nggo ngoten niku. Yakhshauna rabbahum bil ghaib, memiliki rasa takut kepada Tuhan mereka meskipun Tuhan itu ghaib. Nek mboten duwe niku apa kok padha gelem poso gitu. Mula posone tiyang sing mboten Islam ki posone aneh-aneh. Ketoke poso ning ya mangan. Poso mutih, poso ngrowot, gitu. Pati geni, ngalong. Ngono to, Pak. Jadi yang dicari itu yang lain, bukan nyari keimanan. Maka puasanya orang beriman itu
ada ketentuan pasti. Subuh sampai maghrib. Apa yang dicegah? Makan, minum, syahwat. Itu puasa untuk keimanan. Liyane niku mboten. Awake dhewe ya ora pengen gaya acara liya, Pak. Subuh tekan maghrib gampange 13 jam, ngoten pahami kita. Kan ya ora tahu to, Pak. Wis aku tak rada awan niku lekas poso jam 7. Ya engko le buka rada telat 2 jam ya ora apa-apa, ndak pernah begitu. Pak ya ora to, Pak. Pokoke subuh tekan maghrib. Di belahan bumi yang lain bahkan subuh sampai maghribnya itu tidak hanya 13 jam atau 14 jam, ada yang sampai 16 jam, 18 jam. Kuat mereka, Pak. Berusaha untuk kuat. Kenapa? Yakhshauna rabbahum bil ghaib. Mereka takut kepada Tuhan mereka meskipun ghaib, tidak dilihat olehnya, atau meskipun ia dalam keadaan sendiri. Jadi orang Islam mencintai orang yang bukan Islam dalam arti berakhlak baik itu ikhlas, jujur apa adanya, karena hanya berharap mendapatkan ridho dari Allah. Tidak pura-pura. Aturannya juga pasti, tapi di bab-bab yang sudah pasti mereka tidak akan melanggar itu karena ada Allah di sana. Maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini yang harus sama-sama kita pelihara, takut kepada Allah meski Allah itu tidak kita lihat, tidak kita saksikan atau kita sedang sendiri. Dan itu kita bawa kemanapun. Mula wong Islam niku ijen oke ora wani ngapusi. Nggih. Poso ku arep ngelake kaya napa nggih to, teng jero kamar ya ora arep gitu. Tur ya niki kan ya ora ana wong takon to, Pak. Jenengan iki poso mboten, Pak, ya ora ditakoni to, Pak. Nggih. Wong ora poso kok melu buka. Nek mboten tau enten pitangkelan nggih. Sing wetuk melu buka bersama, sing poso tok. Ora ngono to, Pak. Kita mung percaya kabeh iki do poso. Sebab sedaya umat Islam ini sing diupeni yakhshauna rabbahum bil ghaib. Rasa takut kepada Allah meski Allah ghaib. Mula amalan sing paling top memaksimalkan yakhshauna rabbahum itu poso. Gitu, Pak. Poso. Nggih, dibuka mawon surat Yasin ayat 11. Surat 306. Ini salah satu keistimewaan umat Islam itu memiliki rasa takut kepada Allah, meskipun Allah tidak dilihatnya, dan itu tidak dimiliki oleh umat agama lain, hanya umat Islam yang punya. 11 surat 36 ayat 11. Dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru manit taba'a dzikra wa khasyiyar rahmana. Sesungguhnya kamu Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatanmu. Manit taba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ang Maha Rahman meskipun Allah itu ghaib. Jadi orang Islam itu punya itu, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, yang tidak dipunyai oleh orang lain selain umat Islam, tidak punya itu. Maka sering kita dapati agama mereka ini hanya bahasa saja, tidak tulus, tidak ikhlas. Mereka mengajarkan
kita harus mengasihi Tuhan kita Maha Pengasih. Tapi nek kali wong sing beda agama kejeme ra umum. Gitu Pak. Sangat kejam perlakuan orang-orang yang katanya agama penuh kasih itu. Tapi perlakuannya terhadap orang lain sangat kejam. Mudah melanggar aturan, mudah memperkosa, mudah memakan yang haram, mudah. Benar gitu kok. Islam tidak begitu. Pemimpin umat Islam tidak akan membenarkan kesalahan-kesalahan anak buahnya ini. Misalnya ada anak buahnya memperkosa, tidak akan dibenarkan itu. Kalau pemimpinnya Islam, bagaimanapun memperkosa itu salah, dosa besar. Tapi dalam cerita-cerita orang-orang kafir menguasai masyarakat di mana-mana akan kita temui orang Jepang memperkosa, betul? Orang Belanda memperkosa dulu di penjajahan mereka, betul kan? Merampas, memperkosa, mau. Karena apa? Mereka tidak tulus dalam agama, tidak tulus. Agamanya hawa nafsu saja, kesenangan saja. Yang punya ketulusan akhirat, ketulusan Allah hanya Islam. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang lain tidak ada. Yang punya akhirat, keyakinan akhirat yang benar hanya umat Islam itu. Nah, maka kita lihat orang Islam ini tidak ada yang pura-pura. Mereka semuanya berusaha untuk kata Allah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, sehingga apa yang mereka